Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang baik hati, yang kami hormati panitia dengan segenap dedikasinya dan audien yang semoga Allah rahmati. Kapal berlayar ke tepi pantai, angin menghembus menyambut para nelayan. Esai sebelumnya sudah luar biasa. Izinkan kami menyampaikan esai kami dengan semangat. Perkenalkan, saya Nadia, saya Wila Nurmala Putri. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ninggi dengan bangga mempresentasikan esai kami. Baik, kami mulai dari latar belakang permasalahan. Oke, permasalahan lingkungan kini telah menjadi ancaman ekologi global. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2024 itu mencatat timbulan sampah dari 342 kabupaten kota se-Indonesia itu mencapai 37 juta ton per tahun. Sedangkan pengurangan sampah hanya sebesar 1,33%, penanganan sampah sebesar 30,87%, sehingga sampah yang terkelola hanya sebesar 32,2%. Dari sampah yang tidak terkelola sebesar 67,8%. Insya Allah, sungguh angka yang sangat fantastis dan harus segera kita atasi. Jika tidak, maka akan berdampak pada ekologi. Data dari SIPSN juga mencatat bahwa sebesar 5 juta ton per tahun masyarakat sudah menyetor sampahnya kepada TPA kotor atau mendaur ulang sampahnya. Namun sebesar 9 juta ton per tahun masyarakat masih membuang sampah di TPA kotor damping atau tempat terbuka seperti sungai, pinggir jalan, lahan kosong atau bahkan semak-semak. Dan banyak juga yang membuang ke dalam drainase atau parit yang jelas-jelas ini akan berdampak pada ekologi. Next. Oke, berbagai program telah diterapkan oleh pemerintah, mulai dari TPA, TPS 3R, bank sampah dan yang lainnya. Tetapi operasinya penuh ini sudah ada program 3R, reduce, recycle, dan kemudian sampah. Namun perubahan masyarakat masih sangat lambat. Maka dari itu kami ingin menyampaikan gagasan kami untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan membentuk Grand Youth Ulama dan bentuk kesadaran ekologis. Nah, ada rumusan masalah dari esai kami. Yang pertama yaitu apa faktor yang membuat pengelolaan sampah kurang maksimal. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kemudian, solusi apa yang sebaiknya diterapkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Ada tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab pengelolaan sampah yang kurang maksimal dan juga mengetahui bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan juga menemukan solusi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang membuat pengelolaan sampah kurang maksimal. Berdasarkan data dari Budstat, alasan pabrik tidak melakukan pemilahan sampah. Ada beberapa alasan, yaitu masyarakat merasa itu adalah
value belief and norm, nilai keyakinan dan juga norma. Norma merupakan perilaku masyarakat ekologis. Perilaku masyarakat tentang kesadaran ekologis itu biasanya didasarkan atas keyakinan. Keyakinan itu timbul dari nilai-nilai. Nilai-nilai salah satunya adalah nilai religius. Nilai religius seperti keyakinan bahwa pengelolaan lingkungan itu merupakan sebagian dari ibadah dan manusia adalah seperti muka bumi. Lalu, bagaimana sih caranya untuk menerapkan teori dari Fauci Strike ini? Nah, menariknya kami menemukan data penelitian dari Perpus 2024 yang menyatakan bahwasannya 22% umat muslim Indonesia paling percaya kepada pemuka agama dalam menyampaikan isu iklim dan lingkungan dibandingkan dengan aktivis lingkungan bahkan presiden dan menteri. Nah, dari data tersebut kami memberikan solusi yaitu Green Youth Ulama dan pemanfaatan sampah. Green Youth Ulama yaitu ulama muda yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga memiliki literasi dan kemampuan dakwah kontekstual. Nah, mengapa harus ulama muda? Karena kita ketahui bahwasannya Indonesia sekarang sedang dalam masa bonus demografis, di mana usia produktif itu lebih besar 60% dibandingkan usia non produktif, sehingga diharapkan nantinya mereka mampu menggabungkan ajaran Islam tentang keseimbangan mizan, larangan membuat kerusakan di bumi, fasad, dan kemudian mengubah sampah menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern, bukan sekedar mengajak tetapi menggunakan teori VDN. Ini ada kontribusi Green Youth Ulama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka bergerak di offline, online, dan melakukan aksi nyata serta bersosialisasi. Selanjutnya ada juga gambar contoh postingan Green Youth Ulama di media sosial. Nah, ayat dan hadis pendukung. Agama Islam ini sangatlah kompleks yang telah membahas berbagai persoalan yang ada di dunia. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan, seperti di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini berarti ketika kita menjaga lingkungan sama halnya kita sedang taat kepada Allah. Dan tetapi jika kita merusak lingkungan sama halnya kita sedang menentang perintah Allah. Nah, ayat dan hadis yang seperti inilah yang bisa digunakan oleh para Green Youth Ulama. Nah, ada solusi kedua yaitu tentang pemanfaatan sampah. Berdasarkan data dari SPSN, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional 2024 yang tertera pada diagram memperlihatkan bahwasannya ada sebanyak 38,29% sampah sisa makanan dan juga sampah plastik sebesar 19,47%. Nah, dari data tersebut itu adalah data-data pengelolaan sampah yang sudah maksimal terbanyak. Nah, dari data tersebut kami memberikan solusi yaitu pengelolaan sampah. Dan contoh pemanfaatannya bisa menjadi sebagai paving block, ekoenzim, ekobrick, dan bata dari plastik. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang telah kami buat, yaitu ekobrick. Ekobrick ini dibuat dengan memanfaatkan sampah-sampah plastik yang dipadatkan ke dalam botol. Dan ini bisa digunakan sebagai pengganti kayu, pengganti besi, dan pengganti bata. Seperti yang bisa dilihat, contoh pemanfaatannya sebagai sofa atau kursi. Nah, selanjutnya ada contoh pemanfaatan ekoenzim. Ekoenzim ini adalah pemanfaatan sampah-sampah sisa dari buah dan sayur yang kemudian dicampurkan dengan cairan gula merah, dan juga akan lebih baik lagi jika dicampurkan dengan cairan air bekas cucian beras. Nah, ekoenzim ini nanti akan difermentasi selama 3 bulan
paket pupuk yang nanti akan menghasilkan enzim-enzim baik, bisa sebagai penetral bau di selok-selokan, bisa jadi untuk alat pengepel lantai, dan juga bisa sebagai pupuk. Nah, ekoenzim ini juga memiliki banyak manfaat lainnya. Selain pemanfaatan sampah ini sebagai bentuk kesadaran ekologis, pemanfaatan sampah ini juga memberi nilai ekonomis. Seperti banyak sudah dijual EcoBrick dan ekoenzim ini di platform-platform digital seperti Shopee dan TikTok Shop. Nah, dari contoh pemanfaatan tadi sebenarnya sudah banyak sekali solusi yang bisa kita manfaatkan untuk penanganan sampah. Namun karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, itu mengakibatkan solusi tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, disitulah peran Grassroots Ulama. Selain sebagai pelopor penimbul kesadaran ekologis pada masyarakat, Grassroots Ulama ini juga akan menjadi pelopor pemanfaatan sampah. Nah, untuk mewujudkan Grassroots Ulama sebagai tempat dakwah lingkungan, perlu adanya kolaborasi antar pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan ekopedagogi, pendirian bank sampah, dan kurikulum ekoteologi agar Grassroots Ulama ini memiliki modal, baik modal materi maupun teori yang nantinya digunakan untuk menyadarkan masyarakat dalam aksinya. Nah, kesimpulannya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah harus didasari dari kesadaran sehingga bisa dimanfaatkan teori VBRI untuk menumbuhkannya. Selain itu, untuk mengatasi masalah sampah bisa dilakukan daur ulang sampah dengan menggunakan sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat, contohnya seperti paving block, EcoBrick, dan juga ekoenzim. Nelson Mandela mengatakan, tanggung jawab menjaga dunia ini bukan hanya pada satu orang, tetapi dimulai dari satu orang. Dan Dr. Jenny Goodell mengatakan, setiap individu berperan, setiap individu punya tugas, setiap individu mampu membawa perubahan. Namun, perubahan terbesar terjadi ketika kita bergerak bersama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak kepada Dewan Juri dan audien yang sudah senantiasa mendengarkan paparan kami. Kami dengan senang hati menunggu saran, kritikan, dan pertanyaan yang nantinya bisa menyempurnakan gagasan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab selama 10 menit oleh Dewan Juri. Kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Nagita, Viola. Jadi ide yang saya kembangkan itu Grassroots Ulama, intinya ulama muda yang mendorong kesadaran ekologis. Nah, idenya ini bagus. Saudara ingin mengajak ulama-ulama muda untuk bisa brandingkan dirinya di ulama ekologis. Plan saya, bagaimana saudara meyakinkan ulama muda itu untuk bisa mengajak atau membranding dirinya bahwa dia adalah ulama Grassroots Ulama ini. Oke, baik, terima kasih banyak Dewan Juri atas pertanyaannya. Untuk meyakinkan para Grassroots Ulama ini agar bisa menerapkan apa itu misalnya ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai kesadaran dalam mengelola sampah, itu kan kami melakukan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan juga sekolah, terutama di sekolah PT perguruan tinggi ya, karena kami menyasar yaitu adalah orang-orang muda, terutamanya di IAIN ataupun di perguruan tinggi. Mereka ini memiliki kreativitas dan juga pengetahuan dan empati untuk menyampaikan
untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Nah, terus gimana sih supayanya ulama muda ini yakin untuk ikut serta dalam Rejim Ulama ini? Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan selain tentang pasti kan ini kita sendiri tahu lihat kita scroll bahwa sekarang ini banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi itu karena pengaruh kerusakan alam dan kurangnya sadar masyarakat terhadap kesadaran ekologis. Nah, dari situ kita akan mengajak para ulama untuk berkontribusi untuk mempresentasikan atau mengajarkan ini kepada masyarakat dengan menyebutkan fakta-fakta yang terjadi tentang alam ini gitu. Jadi sehingga ada rasa mau ikut serta dari ulama ini untuk menjaga lingkungan gitu. Ya itu kan secara teorinya ya, saudara akan mengajak. Pertanyaan saya itu, cara saudara mengajak agar si ulama mudanya itu mau. Karena seperti ini, konten dakwah itu biasanya akan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan audiens. Misalnya kalau ibu-ibu kebutuhan. Nah, misalnya kami ya, ketika kami di lapangan, itu kebanyakan yang diminta sebagai orang di lapangan minta materi itu adalah terkait dengan luka batin. Rata-rata tuh ketika kami turun lapangan orang mintanya luka batin. Kenapa fenomena yang terjadi saat ini lebih kepada individualistik? Karena mereka merasa bahwa saya itu belum beres, ngapain juga ngurus lingkungan gitu. Nah sekarang kan saudara punya visi besar nih. Nah ketika saudara punya visi besar, mengajak ulama agar dia membranding dirinya, saya bahwa Greenpeace ulama, apa yang bisa saudara lakukan sehingga dia yakin ulama muda ini, saya adalah Greenpeace ulama. Dia yakin betul bahwa dia Greenpeace ulama, gitu. Sehingga kemanapun dia pergi nanti, tema ceramahnya pasti tentang ekologis. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, untuk meyakinkan para pemuda agar ingin akan memiliki kemampuan, agar memiliki tekad yang kuat untuk ikut bergabung dengan Greenpeace Ulama, pertama kami tidak langsung mengajak, tetapi membangun melalui kesadaran, melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat usia mereka. Contoh yang sekarang, anak muda zaman sekarang itu sangat dekat dengan media sosial, ya. Jadi kami tidak langsung mengajak, ayo ikut gabung Greenpeace Ulama, bukan seperti ini. Tapi kami membuat misalnya konten